warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan basic Cisco ya teman-teman. Di sini yang pertama ada switch sebagai perangkat utama, yang kedua ada PC atau laptop untuk mengakses, yang ketiga ada kabel konsol untuk menghubungkan, lalu yang terakhir ada port konsol, tempat menghubungkannya atau tempat mengaksesnya. Ini juga sama, ada kabel konsol yang menghubungkan antar switch dan laptop. Switch ini pasti terhubung juga ke terminal agar dapat menyala dan dapat digunakan. Lalu di sini ada Putih adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk remote Cisco ya teman-teman. Nah, di sini juga ada basic configuration ya teman-teman. Pada perangkat Cisco seperti switch atau router, ini memiliki jenis-jenis mode yang digunakan untuk mengakses atau untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Mode yang pertama yaitu User Access Mode. Mode ini adalah mode awal saat kita masuk ke perangkat Cisco dengan akses terbatas dan belum bisa dikonfigurasi. Dengan tanda prompt switch. Switch ini adalah hostname atau nama perangkat yang bisa kita ganti lalu dituturi dengan simbol seperti ini ya teman-teman. Pada intinya, perintah dasar yang belum bisa dikonfigurasi ya teman-teman. Di sini juga ada Privilege Access Mode. Pada mode ini, kita bisa melakukan perintah penting seperti show running config. Kita bisa mengecek konfigurasi yang sedang berjalan dengan tanda prompt switch pagar. Untuk masuk ke privilege mode ini harus menggunakan perintah enable ya teman-teman. Tetapi di mode ini belum bisa mengkonfigurasi IP address. Untuk mengkonfigurasi IP address, kita bisa masuk ke mode selanjutnya, yaitu Global Configuration Mode. Dengan tanda prompt switch dalam kurung config pagar ya teman-teman. Untuk masuk ke mode ini, kita menggunakan perintah config terminal ya teman-teman. Lalu ada juga yang namanya subconfiguration mode. Misalnya kalian memasukkan interface lalu nanti akan muncul switch atau config IP atau configuration interface. Selain itu ada switch config lain ya teman-teman pagar. Ini ada basic config, dimulai dari nama host, password, dan banner. Yang pertama yaitu nama host. Nama perangkat yaitu dengan hostname. Lalu yang kedua ada password. Lalu yang kedua ada konfigurasi enable password. Dengan menggunakan perintah enable syscrypt yang diisi password ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada konfigurasi message of the day ya teman-teman atau banner. Pada konfigurasi ini, ketika ada seseorang mencoba mengakses perangkat kalian tetapi passwordnya itu salah, maka akan muncul akses hanya untuk administrator saja. Jadi tidak sembarangan orang masuk ya jika kalian mengkonfigurasi. Di sini juga selanjutnya ada yaitu basic password konsol ya teman-teman. Ini untuk mengamankan akses awal melalui konsol. Lalu ada konfigurasi password PTY atau TLNet atau SSH ya teman-teman. Yaitu untuk mengamankan akses ke perangkat. Lalu ada juga simpan konfigurasi dengan perintah memori atau copy running config startup config ya teman-teman. Juga cek konfigurasi, cek status interface, perintahnya show IP interface brief. Ada cek konfigurasi aktif, perintahnya show running config. Ada cek password, perintahnya show startup config.
Dan yang terakhir yaitu konfigurasi IP address. Konfigurasi interface atau IP address dan IP address yaitu pada router atau switch layer 3 ini sudah di akhir ya teman-teman. Jadi ini dia teori basic konfigurasi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya langsung masuk ke implementasi. Saya akan masuk ke aplikasi yang bisa digunakan yaitu aplikasi Cisco ya teman-teman. Saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita masukkan router, terus switch ya teman-teman, dan kabel. Masuk ke router, kita pilih CLI ya teman-teman. Kita ketik no, enter sampai ada muncul router. Ini adalah mode yang pertama, yang tadi yaitu access mode. Untuk mode selanjutnya kita harus menggunakan perintah enable. Yang kedua, lalu enter. Kita akan masuk ke global konfigurasi, yaitu dengan perintah Setelah seperti ini, saya akan mencoba mengganti nama perangkat dengan perintah hostname. Ini otomatis terganti ya teman-teman, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Yang kita tulis tadi. Selanjutnya, saya akan memasukkan password dengan perintah enable 88 ya teman-teman. Lalu enter, menyalakannya kalian harus menggunakan perintah interface 0/0 ya teman-teman. Setelah seperti ini, kalian jangan lupa untuk menyalakan yaitu dengan perintah no shutdown ya teman-teman. Ini sudah bisa diberikan IP ya teman-teman. Bagaimana jika pada switch layer 3 ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan perangkat dulu yaitu switch. Kalian klik, kita masuk ke CLI. Di sini saya sama saja cara seperti di router tadi. Kita klik no. Sampai ada tulisan switch, kita tulis enable. Kita klik tulis com teman-teman. Lalu kita tuliskan lalu kita tulis hostname SW1 ya teman-teman. Enter. Kita klik enables 2222 space 1 ya teman-teman. Enter. Kita klik no. Sebelumnya sama aja cara konfigurasi dari router dan switch layer 3 ini. Yang membedakannya adalah ketika kita mempunyai pilihan perintah seperti exit, lalu kita exit,
Lalu ketik interface LAN 10 ya teman-teman. Enter. Kamu sudah seperti ini, kalian sudah bisa menggunakan IP pada switch layer 3 ya teman-teman. Lalu kita ke router, beda lagi. Sebelum ke router, kita masuk ke switch ini dulu. Untuk mengkonfigurasinya sama ya teman-teman. Masuk ke CLI. Enter switch. LAN 10. Kita langsung ke router X. Kita langsung ke router. X. Interface FA 0/0 0/0 titik 10.